ilmu. Jadi masih ada nama-nama dan sifat Allah yang Allah sembunyikan dalam ilmu gaibnya, yang tidak diberitahu kepada kita. Berarti sifat Allah tidak terbatas. Dan tidak ada yang tahu berapa jumlahnya. Tidak ada yang tahu berapa jumlahnya. Cuma nama yang diberikan kepada kita, Nabi mengatakan ada 99. 99 nama. Jadi kita tinggalkan, masalah Allah kita tinggalkan, memalingkan makna-maknanya. Ya, lari daripada makna-makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan meyakini bahwa sifat Allah itu sempurna dan agung seluruhnya. Sifat Allah Subhanahu wa taala sempurna dan sempurna, maha sempurna Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh kata-kata yang berhubungan dengan Allah yang memiliki makna kekurangan, kita nafikan Allah dari hal yang seperti itu. Kita tidak boleh yakini. Seperti apa? Seperti kata orang Yahudi, yadullahi maghlulah. Tangan Allah terbelenggu. Seperti kata orang Yahudi, innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah itu fakir, kita yang kaya. Begitu juga ketika memahami Allah di mana-mana. Sifat kurang, bukan sifat sempurna. Kenapa? Kalau ada di mana-mana, artinya ada di dalam toilet, ada di dalam bangkai, ada di dalam najis-najis, ada dalam tubuh anjing, ada dalam tubuh babi, yang kita saja tidak mau ada tiap hari dalam toilet. Kenapa Allah kita katakan ada di mana-mana? Artinya ada di dalam toilet, ada di dalam bangkai-bangkai, ada di dalam tong sampah. La haula wala quwata illa billah. Perlu pemahaman yang lebih. Ya. Kemudian kita sucikan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam pemahaman nasihat untuk Allah tadi, kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh kekurangan. Lawan daripada yang tadi. Kita katakan bahwa kita harus yakini sifat Allah dan pekerjaan semuanya sempurna. Ya. Dan lawannya kita harus nafikan seluruh aib dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh sifat yang aib kita nafikan seperti yang kita terangkan tadi. Ya, seperti yang kita terangkan tadi. Wal qiyam bi ta'atihi, dan melaksanakan ketaatan kepadanya. Meninggalkan maksiat kepadanya, lari daripada larangannya, mengerjakan perintah-perintahnya. Cinta dan benci hanya karena Allah. Poin lagi. Cinta dan benci hanya karenanya Subhanahu wa ta'ala. Kita senang karena Allah senang. Kita benci karena Allah benci. Al-hubbu wal-bughdu fillah. Itu yang harusnya dimiliki oleh seorang muslim. Sebagaimana diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta dan marahnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Muwalatu man ata'ah. Loyal kepada orang-orang yang taat kepadanya. Berteman, bersahabat, meminta nasihat, menyayangi orang-orang yang taat kepadanya. Mu'adatu man asah, benci kepada orang-orang yang berbuat maksiat kepadanya. Benci kepada orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berjihad melawan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui nikmatnya dan mensyukuri nikmat tersebut. Dan ikhlas dalam seluruh amalan, hanya mengharapkan ridhonya, dan mengajak orang kepada seluruh yang telah kita sampaikan di atas. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Mari kita lihat makna daripada nasihat lillah. Nasihat lillah. Jadi seluruh berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan namanya, dengan sifatnya, dengan keyakinan tentangnya Subhanahu wa ta'ala yang salah, lalu kita harus tidak benarkan itu, harus kita nafikan, kita benahi diri kita dan keyakinan kita benahi orang yang salah di dalam memahami dan berakidah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita laksanakan ketaatan kepadanya, kita jauh dari maksiatnya. Seluruh itu adalah maknanya nasihat untuk Allah. Artinya
orang salah dalam memahami Allah, salah dalam berakidah kepada Allah, kita nasihati untuk hal yang seperti itu. Agar Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar diyakini secara utuh, secara benar, sebagaimana yang dia inginkan subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan, itu nasihat untuk Allah. Sekarang nasihat untuk kitab. Nasihat untuk kitab. Nasihat untuk kitab adalah al-imanu bi annahu kalamullah wa tanziluh. Wajib mengimani bahwa Al-Quran itu adalah kata-kata Allah yang dia turunkan kepada makhluknya. Kata-katanya, kata-kata kalam, kata-kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah singgung sedikit tadi di atas. Ketika kita membaca Qul huwallahu ahad, kita harus meyakini Allah pernah mengucapkan Qul huwallahu ahad, didengar oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sampaikan kepada kita. Itu yang harus diyakini. Benar-benar Allah pernah berbicara dengannya, benar-benar pembicaraan. Bagaimana bentuk pembicaraannya? Allahu a'lam. Allah yang paling tahu. Kita tidak pernah diberitahu bagaimana suara Allah, bagaimana Allah berbicara, bagaimana malaikat Jibril mendengarnya. Kita tidak pernah tahu. Lalu kalau ada yang mengatakan, wah tidak benar kalau itu kata-kata Allah. Karena kalau Allah punya kata-kata sama dengan kata-kata makhluk, jawaban kita sama dengan yang tadi. Persamaan nama tidak menuntut persamaan hakikat. Kita bersuara, burung bersuara, anjing bersuara, babi bersuara, harimau bersuara, semua suara beda. Ya, kita imani saja apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Begitu kata Allah, kita imani itu. Kita tidak melampaui itu. Ada orang mengatakan, enggak, kata-kata Allah bukan itu. Karena kalau kata-kata Allah itu sama dengan kata-kata makhluk. Sama bagaimana Pak? Ada wawunya, ada fa-nya, ada kitabnya, orang Arab juga bilang kitab. Tidak seperti itu makna yang harus dipahami. Lalu, bagaimana Bapak memahaminya? Dia katakan, Allah berkata dengan bahasa yang dia tidak tahu, dipahami oleh malaikat Jibril, diterjemahkan oleh malaikat Jibril ke dalam bahasa Arab, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kalau kita tanya lagi, Pak, mana Al-Quran dan hadis yang berbicara tentang ini? Ya ini tuntutan. Tuntutan supaya kita lari daripada Allah itu sama dengan makhluk. Waduh Pak, lari daripada itu, lalu Bapak mengambil pemahaman sendiri, berbicara tentang agama sendiri, tanpa Al-Quran dan hadis. Waduh Pak, lebih baik saya beriman dengan apa yang ada saja dibanding harus saya beriman dengan kata-kata Bapak. Nah gitu. Iya kan? Mana Al-Quran dan hadis yang berbicara Allah menciptakan sesuatu suara, lalu suara itu dipahami oleh malaikat Jibril, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Tidak ada sama sekali keterangan dalam hal itu. Oleh karena itu, karena tidak ada terangan, kita imani saja. Ya. Dan kalam dalam bahasa Arab adalah pembicaraan. Kalamullah, pembicaraan Allah. Allah yang berbicara. Oleh karena itu, tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menciptakan bahasa seindah bahasa Al-Quran. Karena dia bukan pembicaraan sembarang orang. Al-Quran turun di zaman bangsa Arab sedang dalam puncak bahasa. Sedang dalam zaman puncaknya bahasa. Bahasa Arab yang paling batin dan bagus di saat Nabi diturunkan. Mereka tidak mengenal lahan di dalam bahasa Arab, tidak mengenal salah, tidak mengenal salah baris. Kalau Allahu ya Allahu, kalau Allah ya Allah, tidak pernah mengenal kata-kata salah. Orang Arab itu lisan mereka benar dan mereka berpacu-pacu. Kita tahu di pasar yang ada di Mekah setiap musim haji, dinamakan dengan pasar Uqas, dipertandingkan terus siapa yang paling bagus bahasanya. Tapi ketika Al-Quran turun, semua membisu 1000 bahasa. Karena tidak sanggup menyaingi kehebatan Al-Quran. Dan ketika mereka membaca Al-Quran, mereka yakin ini bukan perkataan bashar. Ini bukan perkataan manusia. Enggak ada manusia yang sanggup menyusun bahasa seindah ini. Maka banyak orang yang langsung beriman ketika mendengar Nabi Muhammad membacakan ayat Al-Quran. Karena mereka tahu, ini enggak bahasa manusia ini. Orang kafir mengatakan, ini bahasa akan memimpin dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sampai seorang kafir datang kepada Nabi, ingin menasihati Nabi. Nabi hanya membacakan Quran, termenung
sampai kepada ayat-ayat azab, tidak sanggup dia menahan. Allah bercerita tentang azab sampai ditutupnya mulut Nabi Muhammad. Cukup lari dia. Karena bahasa, ya kita karena tidak merasakan, karena kita tidak mendalami bahasa itu secara 100%. Berbeda dengan orang Arab dahulu. Nah, di saat bahasa sangat tinggi, pada saat itu turun Al-Quran. Semua orang diam, tidak berani berhadapan dengan Al-Quran karena tidak sanggup. Oleh karena itu Al-Quran menantang. Ayo, siapa yang bisa mendatangkan satu surat seperti surat kami? Siapa yang bisa mendatangkan? Satu surat saja. Datang Musailimah, mengaku seorang nabi yang diberi wahyu. Bikin tandingan-tandingan. Diketawakan orang. Apa yang dia buat? Ya difda'u binti difda'aini. Niqi mata niqina a'laki fil ma'i wa asfalaki fit tin. Wahai kodok, anak dua kodok, meloncatlah kemana kamu mau meloncat. Bagian atasmu di air, bagian bawahmu di tanah. Allah, wahyu tentang kodok. Dia sebagian wahyu yang dia turun, yang dia karang sendiri tentunya ya. Setelah dia selesai bicara, orang ini ngomong, Wallah inni a'lam annaka ta'lam anni a'lam annaka lakadzib. Demi Allah, saya tahu sekarang ini bahwa engkau pun tahu bahwa saya mengetahui kamu dusta. Demi Allah saya tahu bahwa kamu tahu juga bahwa saya sekarang tahu kamu itu pembohong. Nah, gitu jawabannya. Wallahu inni a'lamu annaka ta'lamu anni a'lamu annaka kadzibun. Begitu. Orang yang mencoba untuk menandingi Al-Quran, semua orang akan tahu dia pembohong. Karena bahasa pada itu berada pada puncaknya bahasa. Dan begitulah nabi-nabi dan para rasul diutus. Apa yang kaumnya terkenal pada saat itu, diutus dia dengan mukjizat yang seperti itu. Maka ketika Nabi Muhammad kaumnya sedang berada dalam bahasa yang sangat tinggi, mereka sangat mengagungkan bahasa, diutus dengan mukjizat yang seperti itu. Nabi Isa ketika umatnya sedang galak kedokteran, karena ada penyakit-penyakit kulit, kusta dan yang lainnya tidak bisa disembuhkan, datang dengan mukjizat, bisa menyembuhkan penyakit dengan hanya mengusap saja. Nabi Musa ketika kaumnya sangat senang dan gemar berbuat sihir, didatangkan mukjizat yang hampir sama-sama dengan senada dengan itu. Tongkat bisa berubah dengan ular. Begitu seluruhnya yang terjadi. Ya, kita harus imani bahwa itu adalah benar-benar kata-kata Allah yang diturunkan kepada makhluknya. Tidak menyerupai kalam perkataan manusia atau perkataan makhluk. Dan tidak ada yang bisa seorang makhluk pun sampai kepada bahasa itu. Itu keyakinan kita kepada Al-Quran. Kemudian ta'zimuhu, mengagungkan Al-Quran. Membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Membacanya, nasihat untuk kita membacanya. Sebenar-benar bacaan maksudnya, ketika baca kita pahami. Yang halal kata Al-Quran harus kita halalkan. Yang haram kata Al-Quran harus kita haramkan. Membaguskan bacaan Al-Quran. Ini ingat, membaguskan bacaan Al-Quran. Kita berusaha terus untuk bisa lebih matang membaca Al-Quran. Itu diantara nasihat untuk kitab. Jadi ada semangat dan jalan untuk bagaimana kita bisa Al-Quran lebih bagus dari yang sekarang. Bagaimana baca Al-Quran lebih bagus dari yang sekarang. Dan bukan berarti membaguskan ini artinya melantunkan, mengiramakan, tidak. Ya, sehingga kita benar-benar makhrajnya benar, tajwidnya benar, bacaannya benar. Dan khusyuk ketika membaca dan mendengarkan Al-Quran. Dan membantah orang-orang yang mencoba untuk menyelewengkan makna Al-Quran. Menyelewengkan makna Al-Quran. Seperti yang kita katakan di atas tadi. Al-Quran berbicara begini, dia mencoba untuk menyelewengkan makna Al-Quran. Sadari atau tidak dia sadari, tapi dia sudah menyelewengkan makna Al-Quran. Salah. Harus kita bantah.
Dan kita harus membela Al-Quran dari orang-orang yang mencoba untuk menjatuhkan derajat Al-Quran. Dan kita harus yakin dengan seluruh apa yang diterangkan di dalam Al-Quran. Dan kita harus yakin dan melaksanakan hukum-hukum Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran. Memahami ilmu-ilmu Al-Quran. Mengambil nasihat dengan nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai penasihat. Ini tidak boleh kata Al-Quran, kita berusaha untuk menjauhi. Kita jauhi. Ini bagus kata Al-Quran, kita amalkan. Dan selalu berfikir tentang keajaiban-keajaiban Al-Quran. Dan yang 3 berikutnya, kalau kita syarah lagi terlalu panjang. Maka cukup yang paham, yang tidak paham dia lewat saja. Nanti mungkin diskusi kalau ada yang ditanyakan di belakang nanti. Beramal dengan ayat-ayat yang muhkam dan menyerahkan, berserah diri tentang ayat-ayat yang mutasyabih. Dan membahas tentang umum dan khususnya ayat. Dan membahas tentang nasikh dan mansukhnya ayat. Kemudian menyebarkan ilmu Al-Quran. Menyebarkan ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Dan mengajak orang kepada apa-apa yang sudah kita sebutkan di atas tadi. Berlemah lembut di dalam mengajarkannya kepada orang. Ya, berlemah lembut di dalam mengajarkan Al-Quran kepada orang. Di dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang berbunyi, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kamu mencaci dan memaki orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Oleh karena cacian kamu, mereka akhirnya mencaci Allah karena permusuhan tanpa ilmu. Jangan kamu caci orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, sehingga mengakibatkan cacian kamu tadi mengakibatkan mereka mencaci Allah. Itu yang dijadikan dasar oleh para ulama, mengingkari sebuah kemungkaran kalau akan menyebabkan kemungkaran yang lebih besar tidak boleh. Tidak boleh. Adapun nasihat untuk Rasul, yaitu membenarkan risalahnya. Membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW. Mengimani seluruh yang dia bawa. Maka kalau ada orang yang mencoba untuk tidak meyakini qada dan qadar, maka masuk dalam penyelewengan Al-Quran. Ada orang yang tidak beriman qada dan qadar? Ada. Dan sayang 1000 sayang, sebuah pendidikan tinggi bernuansa Islam menurut pandangan sebagian besar masyarakat muslimin mencoba untuk menanamkan bahwa qada dan qadar itu tidak ada. Na'udzubillah. Ibnu Umar berkata, kalau mereka punya emas sebesar gunung Uhud, mereka infakkan, tidak akan diterima dari mereka sampai mereka beriman dengan qada dan qadar. Ada orang yang tidak mengimani azab kubur. Ini kaum muslimin ya, kalau orang kufar ya jelaslah. Allah tidak beriman, Rasul tidak beriman, kitab tidak beriman. Dan sampai yang sekecil-kecilnya misalnya, sebuah hadis datang dengan keterangan bahwa kalau kalian minum ternyata ada masuk lalat, sebelum dibuang benam dulu, baru dibuang. Karena satu sayapnya membawa penyakit, satu sayapnya membawa penawar, obat. Apa ini Islam mengajarkan jorok? La haula wala quwata illa. Hadisnya sahih dari Nabi Muhammad SAW. Lalu ada orang yang, apa ini Islam mengajarkan jorok? Ya.
itu juga artinya tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Hati-hati. Nabi Muhammad berbicara bukan sembarang berbicara. Dia melalui malaikat Jibril melalui Allah pencipta lalat itu sendiri. Dan demi Allah, seandainya riset ilmiah sekarang dilakukan, maka akan bertemu apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Karena yang berbicara itu Nabi Muhammad memang, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh itu telah ditemukan. Sungguh itu telah ditemukan. Dan mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Nasihat untuk Rasulnya, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Menjadi penolong Nabi Muhammad baik hidup atau ketika sudah meninggal. Baik Rasulullah masih hidup atau Rasulullah sudah meninggal. Kita mau menolong Rasulullah SAW. Memusuhi orang-orang yang memusuhi Rasul. Dan loyal kepada orang-orang yang loyal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan dan memuliakan Rasul. Seluruh pelecehan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh pelecehan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah penyelewengan, apapun bentuk daripada pelecehan tersebut. Menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan dakwahnya dan menyebarkan syariatnya, menghilangkan seluruh tuduhan terhadapnya, terhadap syariat dan sunnah Nabi, terhadap syariat dan sunnah Nabi. Ada tuduhan-tuduhan, ada tudingan-tudingan terhadap syariat Nabi dan sunnah Nabi, kita wajib membela. Ya, contoh kasarnya sekarang, syariat Nabi dikatakan agama teroris, kita wajib membela. Syariat Nabi dikatakan tidak becus untuk zaman, tidak relevan untuk zaman, kita wajib membela. Syariat Nabi dikatakan tidak manusiawi, kita wajib membelanya. Syariat Nabi SAW tersebut. Seluruh tudingan-tudingan kepada syariat Nabi, syariat Islam membawa kita mundur, kita wajib membela. Tidak, syariat Islam malah membuat kita maju. Kita terkagum-kagum melihat orang Jepang jujur. Tuh lihat orang Jepang bisa maju karena mereka jujur. Jam 8 ya jam 8, jam setengah 8 ya jam setengah 8. Mereka janji jam 8, jam setengah 8 mereka sudah hadir. Tuh baru bisa maju. Mas, Islam sudah lebih dulu mengajarkan. 1400 tahun yang lalu sudah diajarkan oleh Islam jujur itu. Berarti itu syariat Islam jujur. Cuma diamalkan oleh orang-orang Jepang. Tuh lihat negara maju, tidak ada korupsi, sehingga mereka bisa maju. Itu syariat Islam, Pak. Karena di dalam Islam dilarang untuk apa? Khianat kepada umat. Maling, korupsi, dilarang dalam agama kita. Berarti itu adalah kemajuan. Lihat orang mengamalkannya, mereka maju. Kenapa tidak kita yang mempunyai syariat itu, kita yang mengamalkan? Lihat Umar tidak korupsi. Cerita yang sangat indah dan sering kita ulang-ulang untuk membangkitkan semangat kita untuk berjujur kepada diri sendiri. Dan hati-hati, walaupun tidak diketahui orang. Cerita yang sangat masyhur, dia sedang melakukan tugas negara di malam hari dengan lampu. Anaknya datang mau bertanya, berbicara, ditanya dulu sama Umar. Bicara apa? Masalah negara kita, masalah kaum muslimin, atau masalah keluarga? Masalah keluarga ayahanda. Dimatikan lampu. Gelap-gelap mereka berbicara. Anaknya bilang, ada apa ya? Kok dimatikan lampu? Minyak ini negara yang beli. Gak ada hak kita untuk memakainya, untuk urusan keluarga kita. Allahu Akbar. Demi Allah, kalau waktu itu Umar minta izin, dia pakai dulu, lalu besok dia minta izin kepada kaum muslimin, gak satu orang pun yang akan menggeleng. Benar tidak? Gak ada seorang yang bilang, oh salah kamu Umar. Gak ada. Hanya masalah minyak. Begitu Islam, manajemen Islam seperti itu. Maka saya katakan di mana-mana saya keluarkan, terutama di tempat-tempat yang manajemennya bagus, manajemen Islam tidak ada yang bisa menandingi. Siapa manajemen yang bisa membentuk orang seperti Umar ini? Selain manajemen agama Islam.
Tidak ada. Sebuah manajemen, sebuah perusahaan manajemennya bagus, akhirnya karyawannya nggak bisa nyolong ketahuan pecat. Akhirnya keuntungannya bagus. Sebuah manajemen Islam, karyawannya tidak ada yang mau nyolong, bagusan mana? Peraturannya ketat, ada nyolong buang. Bagusan mana dibanding seluruh karyawannya nggak ada yang nyolong? Bagusan yang kedua. Dan itulah manajemen agama Islam. Makanya ketika Islam diterapkan, Islam diamalkan, dunia aman, bertetangga aman, tidak ada permusuhan. Permusuhan itu hanya dengan orang kafir. Aman. Nabi mengatakan akan berjalan seorang wanita dari Son'a sampai ke rumah Allah, Mekah, tidak ada yang dia takutkan kecuali serigala yang akan menerkam binatang ternaknya. Dari Son'a, Yaman, sampai ke Mekah, wanita berjalan seorang diri. Sekarang saja silahkan wanita berjalan seorang diri jam 2 malam dari sini ke Rumbai. Besok mungkin ditemukan mayat. Ya, jadi manajemen Islam adalah manajemen yang paling bagus. Mendahulukan ilmu-ilmu syariatnya dan memahami syariat-syariatnya, makna-makna daripada ilmu syariatnya, berdakwah kepada sunnah dan syariatnya, dan berlemah lembut di dalam mengajarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan syariatnya dan memuliakan syariat tersebut, mengagungkan syariat dan memuliakan syariat tersebut. Beradab dengan adab-adab yang ada dalam syariatnya. Menahan diri artinya tidak melakukan, menahan diri daripada berkata atau berbicara tentang syariat Islam tanpa ilmu. Menahan diri untuk berbicara tentang syariat Rasul, tentang sunnah Rasul tanpa ilmu. Mengagungkan ahli-ahli ilmu yang sudah mengintisabkan dirinya kepada syariat. Mengagungkan ahli-ahli syariat. Artinya di sini adalah para ulama. Mengagungkan para ulama karena ulama sudah menjadikan syariat dan sunnah Rasul sebagai darah daging mereka. Akhirnya kita harus konsekuensi mengagungkan sunnah Nabi juga mengagungkan orang-orang yang di dalam tubuhnya ada sunnah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berakhlak dengan akhlak-akhlak yang ada dalam syariat seperti tadi juga. Kemudian tentang Rasul juga mencintai keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Menjauhi orang-orang yang mengada-ngada di dalam sunnahnya. Berbuat bid'ah. Orang yang mengada-ngada ya. Lihat di sini, orang yang mengada-ngada. Mereka pencetus bid'ah. Orang awam yang hanyut di dalam bid'ah itu kajinya lain. Dan menjauhi orang-orang yang mengada-ngada di dalam sunnahnya atau mencaci salah seorang dari sahabatnya. Kita jauhi orang itu. Ini nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimakumullah. Kita lanjutkan syarah daripada hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala an. Ad-dinun nasiha lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Sekarang kita masuk kepada syarah nasihat untuk a'immatul muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dan pemimpin kaum muslimin ada dua. Pemimpin kaum muslimin ada dua. Pertama, pemimpin-pemimpin dunia. Dan yang kedua, pemimpin-pemimpin agama. Meskipun pada dasarnya
bahwa seharusnya kepemimpinan ini ada pada satu orang. Khalifah yang paling baik adalah khalifah yang paling bertakwa di kalangan kaum muslimin. Oleh karena itu ketika wafat Rasulullah SAW, lalu mencari siapa yang paling bertakwa untuk dijadikan khalifah, terpilihlah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Tetapi ketika terpisah kepemimpinan dunia dan kepemimpinan din, maka kaum muslim mempunyai dua pemimpin, pemimpin dunia dan pemimpin agama. Mari kita baca. Sekarang nasihat berbicara tentang nasihat untuk pemimpin-pemimpin dunia. Kalau kita sekarang adalah pemimpin, kita adalah seorang presiden. Di bawah presiden ada gubernur. Di bawah gubernur ada bupati dan selanjutnya. Itu dia pemimpin-pemimpin yang dimaksud, pemimpin dalam urusan dunia. Apa nasihat kita kepada mereka? Pertama, muawanatuhum 'alal haqq, menolong para pemimpin dalam melaksanakan kebenaran. Ta'atuhum fih, taat kepada para pemimpin di dalam kebenaran. Taat kepada para pemimpin di dalam kebenaran. Kalau pemimpin memberikan sebuah arahan dan acuan dan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib mentaatinya. Karena dia masuk di dalam sebuah ayat, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taati Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Disuruh kita mentaati pemimpin, berarti ketaatan pemimpin adalah sebuah kewajiban. Tetapi seperti yang dikatakan tadi, fihi, taat kepada pemimpin selagi perintahnya itu masih di atas jalan kebenaran. Tetapi kalau sudah disuruh melaksanakan sebuah kebatilan, maka la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk seorang makhluk pun kalau itu dalam rangka menegakkan maksiat kepada Khaliq, pencipta alam. Wa amruhum bihi, memerintahkan para pemimpin untuk sebuah kebenaran, menasihati. Wa tanbihuhum wa tadhkiruhum birifqin walin, memberikan nasihat, memberikan tadhkir, peringatan-peringatan kepada para pemimpin, memberikan nasihat-nasihat dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut. Agama menganjurkan kita kalau menasihati pemimpin dengan lemah lembut, dan itu yang paling baik. Kita saja satu derajat, teman sama teman, kawan sama kawan, katakanlah sama sekolah. Teman, kalau ada nasihat kita tapi dengan nada yang kasar, kita sulit untuk menerima perlakuan kasar tersebut walaupun isinya benar. Kita akui isinya benar tapi dikadongkol dengan kata-kata kasarnya. Itu kalau kita sebaya. Bagaimana sekarang para pemimpin jauh di atas kita kedudukannya secara sosial. Maka kalau kita nasihat dengan kata-kata kasar, lebih sulit lagi untuk ada anak nasihati bapak. Bapak yang kurang ajar, begini. Makanya Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi yang agung, salah satu di antara 5 Rasul Allah yang dinamakan dengan Ulul Azmi. 5 nabi yang sangat agung, di antaranya Nabi Musa, datang kepada seorang manusia paling bejat di permukaan bumi, Fir'aun. Tetapi apa perintah Allah? Faqula lahu qawlan layyina. Berkata-katalah dengan Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Karena itu maslahat ada di sana. Maslahat ada di sana. Dan satu lagi, dan tidak dibawakan di sini dan kita nukilkan. Ini bukan kata-kata Imam Nawawi. Kalau mau menasihati tidak boleh terang-terangan. Ini kan menasihati tadi ya,
mumpung menasihati tidak boleh terang-terangan. Maksud saya terang-terangan disebar di depan khalayak umum. Di atas mimbar disebutkan kejelekan-kejelekan. Wahai para penguasa, begini-begini kalian salah, begini-begini. Tidak boleh. Islam melarang. Kalau mau menasihati berhadapan dengan pemimpin, nasihat antara kita dengan dia saja. Cukup yang tahu itu saya dan dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Islam mengatur menasihati para pemimpin. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu ta'ala anhu, fa in kana la bud fa fi ma bainaka wa bainahu. Kalau seandainya engkau hendak melaksanakan nasihat tersebut, maka nasihat itu cukup antara kamu dengan dia. Bagaimana caranya? Kalau kita bisa bertemu, kita nasihati antara kita dengan dia empat mata, bagus. Kalau tidak bisa, maka kita lewatkan apa saja yang bisa untuk hal yang seperti itu. Mungkin melalui surat, mungkin melalui mail, mungkin melalui apa. Tapi tidak disebarkan nasihatnya di depan khalayak ramai. Itu bukan manhaj yang benar. Itu bukan manhaj salaf. Ya, salah pemahaman, salah gerakan. Maka kita tidak setuju dengan yang namanya demonstrasi, caci maki para penguasa. Kenapa? Penguasa ditakdirkan oleh Allah, adanya penguasa di permukaan bumi ini untuk memimpin manusia, benar? Seorang pemimpin harus mempunyai sebuah kewibawaan, menasihati, mencaci maki, membuka aib di depan khalayak ramai untuk seorang pemimpin akan menghilangkan wibawa dan karisma daripada pemimpin tersebut. Kalau wibawanya hilang, kata-katanya tidak dipatuhi dan tidak ditaati. Kalau begitu, tidak ada arti kepemimpinan. Kalau begitu sudah tidak ada arti kepemimpinan. Ada pemimpin tapi simbol belaka. Itu yang dijaga oleh agama Islam. Pemimpin dikatakan pemimpin karena dia harus ditaati dan dipatuhi. Kalau dia sudah dicaci maki, kalau perintahnya sudah tidak laksanakan, aturan-aturannya sudah diindahkan, tidak diindahkan lagi, apa gunanya pemimpin? Maka akan kembali hidup sebuah zaman yang tidak ada pemimpin. Hidup kehidupan para binatang. Kan begitu. Hidup kalau sudah tidak ada pemimpin, kacau balau. Yang kuat makan yang lemah, yang kaya makan yang miskin. Seperti kata Abdullah bin Mubarak, laulal khilafatu lam ta'man lana subulun wa kana at'afuna nahban li aqwana. Ibnu Mubarak berkata, kalaulah bukan karena pemimpin tidak ada jalan yang aman. Tidak ada sebuah jalan pun yang aman, dan yang lemah akan menjadi makanan bagi yang kuat. Itu letak kepemimpinan di sana. Jadi kepada inilah Islam. Inti daripada kepemimpinan itu adalah kata-kata dan aturannya dipatuhi. Dan untuk itu perlu taat kepadanya. Untuk itu tidak boleh menjatuhkan wibawanya di hadapan umum. Walaupun kita tidak setuju pada dasarnya dengan apa yang dia lakukan, tapi bukan berarti kita harus sebarkan aib itu di depan khalayak ramai. Tidak boleh membicarakan itu. Islam melarangnya. Syariat Nabi Muhammad melarangnya. Dalam masalah ini, realita yang kita temukan di lapangan bahwa banyak kaum muslimin yang senang membicarakan kesalahan para pemimpin. Masalah umat, masalah negara, masalah keterpurukan ekonomi dan segala macam, selalu yang jadi titik salah itu adalah para pemimpin. Oke lah, kita setuju, ada kesalahan di sana. Tetapi bukan berarti mereka satu-satunya pelaku. Satu. Dan bukan berarti harus disebarkan. Yang harus dilaksanakan itu adalah pembenahan, bukan? Karena kalau itu terjadi, maka akan terjadi hilangnya wibawa. Ketika wibawa hilang, tidak diindahkan para pemimpin. Kalau tidak diindahkan para pemimpin, akan terjadilah apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, yang lemah dimakan oleh yang kaya. Realita membuktikan kepada kita dan tidak ada yang bisa mengingkari. Ketika seorang pemimpin berwibawa, tidak akan terjadi kriminal seperti yang terjadi di saat kita sekarang ini. Benar kan? Di saat pemimpin berwibawa, walaupun dengan kekuatan-kekuatan, tapi dia berwibawa dan ditakuti. Ada wibawa di sana.
Alhamdulillah, ada keamanan yang Allah berikan kepada masyarakat yang lebih dibanding ketika sekarang pemimpin sudah mudah dibicarakan di mana-mana, sudah enak didemonstrasi, sudah mudah untuk dimaki-maki. Hilang kewibawaan pemimpin. Ketika wibawa pemimpin hilang, aturannya tidak diindahkan, dia tidak ditakutkan, dikhawatirkan, kriminal terjadi di mana-mana. Di sana sini memang ada sisi positif negatif ya, tetapi ini sangat berbahaya. Ini tidak bisa kita pungkiri karena itu realita daripada kehidupan kita. Lah bagaimana kalau seandainya kita semua mentaati perintah Al-Quran, taat kepada para pemimpin selagi itu tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, kemudian jangan jatuhkan wibawanya dengan mencacinya, dengan memakinya, dan membicarakan kesalahan-kesalahannya. Maka akan tercipta sebuah kepemimpinan yang betul-betul berwibawa. Dengan itu dia bisa menjaga masyarakat. Ini secara global saja. Maka kita sangat heran orang yang kalau berbicara seakan-akan berbicara itu sampai ke ubun-ubun Al-Quran dan Sunnah, tapi kerjanya tiap sekali seminggu demonstrasi. La haula wala quwwata illa billah. Berbeda dengan pemahaman yang sahih. Wa i'lamihim bima ghafalu anhu wa lam yablughhum min huquqil muslimin. Memberitahu mereka apa yang mereka lalai daripadanya dan tidak sampai kepada mereka yang menjadi hak-hak kaum muslimin. Terlupakan oleh mereka, terlalaikan hak-hak kaum muslimin, sampaikan kepada pemimpin. Tarkul khuruj alaihim, tidak akan berontak kepada mereka. Wa ta'allufu qulubin nasi li ta'atihim, mengajak hati manusia untuk taat kepada mereka. Ini ya di antara makna daripada nasihat untuk para pemimpin. Itu seandainya pemimpin-kepemimpinan adalah kepemimpinan dunia. Adapun kepemimpinan agama, qabulu ma rawauhu, menerima apa yang mereka riwayatkan. Ini ketika masih ada riwayat-riwayat hadis. Karena mereka adalah para ulama, para orang yang udul, yang tidak berdusta. Mencontoh mereka dalam melaksanakan hukum Allah dan Rasulnya secara ilmu dan amal. Wa ihsanudzanni bihim, berhusnudzan kepada mereka seandainya mereka melakukan sebuah kekhilafan. Berhusnudzan. Ini nasihat-nasihat untuk pemimpin-pemimpin. Sekarang pindah kepada yang kelima, nasihat untuk masyarakat umum, kepada umumnya kaum muslimin. Umumnya kaum muslimin di sini adalah selain para penguasa. Selain para pemimpin. Irsyaduhum limasalihim fi akhiratihim wa dunyahum. Memberikan arahan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat mereka. Memberikan arahan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Kalau ada sesuatu yang perlu kita sampaikan itu bisa membawakan manfaat dunia dan apatah lagi akhirat, maka kita sampaikan. Menahan diri untuk tidak menganiaya mereka. Mengajarkan hal-hal yang tidak mereka ketahui dari urusan agama, dari masalah agama-agama ini. Menolong kaum muslimin, baik dengan perkataan atau dengan perbuatan. Menyimpan aurat mereka, aib-aib mereka. Hati-hati. Menyimpan aib, artinya tidak menyebarkan. Kalau memang ada fulan dari kaum muslimin, tetangga segala macam, simpan aibnya. Tidak boleh disebarkan. Wasaddu khalatihim, dan menutupi hal-hal yang lemah, yang kurang daripada mereka. Kita coba tutupi. Menolak mudarat-mudarat yang akan datang kepada mereka. Berusaha kita menahan mudarat untuk datang kepada kaum muslimin. Dan berusaha mendatangkan manfaat untuk mereka. Amar ma'ruf nahi mungkar dengan penuh lemah lembut.
mengasihani kaum muslimin, memuliakan yang besar, menyayangi yang kecil, memberikan wejangan-wejangan yang baik, nasihat-nasihat yang bermanfaat, menahan diri daripada menipu mereka, tidak menipu kaum muslimin atau hasad kepada mereka, mencintai untuk kaum muslimin apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, dan sebaliknya benci untuk kaum muslimin apa yang dia benci untuk dirinya sendiri. Mempertahankan harta kaum muslimin dan kehormatan-kehormatan kaum muslimin, mungkin dengan perkataan atau dengan perbuatan. Mengajak mereka untuk berakhlak, memberi mereka semangat untuk taat. Itu dia yang dibawakan oleh Imam Nawawi di dalam masalah ini. Nawawi mengatakan waqad kana fis salaf radhiyallahu anhum man tablughu bihin nasihah ila al-idrar bidunya. Sebagian para salafus saleh, mereka karena ingin nasihat kepada kaum muslimin sampai-sampai mereka dunia mereka yang tertindas. Artinya rela mereka berkorban dunia untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin, melaksanakan aktivitas nasihat kepada kaum muslimin. Suatu contoh dibawakan oleh Imam Nawawi dari seorang sahabat bernama Jarir bin Abdullah. Suatu hari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu memerintahkan budaknya untuk membeli seekor kuda. Lalu si budak pulang dengan seekor kuda yang dia beli dengan harga 300 dirham. Entah bagaimana yang terjadi, entah si budaknya membeli kepada anak kecil atau kepada orang kampung yang datang ke pasar yang tidak mengerti harga 300 dirham itu terlalu murah untuk seekor kuda. Kata Jarir bin Abdullah kepada si penjual, sesungguhnya kudamu ini lebih mahal daripada 300 dirham. Maukah kamu saya bayar 400 dirham? Ya terserah Anda wahai Aba Abdillah. Maukah Anda saya bayar 600 dirham? Terserah Anda. Maukah Anda saya bayar 700 dirham? Terserah Anda. Maukah Anda saya bayar 800 dirham? Terserah Anda. Akhirnya dibayar 800 dirham oleh Jarir bin Abdullah. Ikhwani fillah, seperti yang kita katakan tadi. Sehingga dia ingin kebaikan untuk kaum muslimin, walaupun itu harus berkorban. Ini sebuah sifat dan sikap yang tidak dimiliki kecuali oleh kaum muslimin. Yang sampai kepada manajemen ini adalah manajemen muslimin. Selain itu tidak ada. Kalau manajemen selain itu manajemen kufar, dengan modal yang sekecil-kecilnya raih keuntungan yang sebesar-besarnya. Berbagai macam cara. Akhirnya perlu diihtikar, perlu beli banyak macam hal-hal dalam perdagangan. Kalau kita buka bab-bab perdagangan dalam agama Islam yang dilarang oleh Islam karena dengan tujuan tadi ingin memberikan mudarat bagi kaum muslimin. Maka seperti dilarang menumpuk harta di gudang, ditumpuk dihabiskan dari pasar. Setelah barang langka, harga melangit, baru kita keluarkan barang. Tidak boleh, haram. Kenapa? Karena memberikan mudarat kepada kaum muslimin. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Begitu Islam mengajarkan, seperti yang hadis sebelumnya kita pelajari, bahwa Islam mengajarkan kita untuk berkasih sayang. Dan itu dulu materi kita pada malam hari ini, daripada bacaan hadis sahih Muslim dengan syarahnya dari Imam Nawawi. Dan sekarang kita buka pertanyaan. Seandainya ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan.
Nasikh dan mansukh adalah sebuah ayat yang turun dengan sebuah hukum. Lalu datang ayat berikutnya dengan sebuah hukum yang membuat ayat yang pertama tidak berlaku hukumnya. Membuat ayat pertama tidak berlaku hukumnya. Nah, ayat yang datang terakhir, yang kedua datangnya, itu dinamakan nasikh. Ayat yang pertama itu dinamakan mansukh. Ayat itu ada, tetapi hukumnya tidak berlaku. Hukumnya